Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Sebelumnya kita membahas tentang kondisi kaum munafikun wal munafiqat di hari kiamat, di mana mereka akan melewati sirat tanpa cahaya dan berusaha mengambil ataupun nebeng cahayanya orang beriman, namun diusir oleh malaikat. Duriba bainahum bisurin lahu baba. Puncaknya mereka disebut oleh Al-Quran, mereka mendapat balasan, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Mereka tidak akan diminta ataupun bisa menebus dirinya dengan fidyah, ya, dengan tebusan agar tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang menunjukkan bahwa kaum munafikin dengan kaum kafirin pada hakikatnya adalah satu geng, satu kelompok yang akan disatukan dalam api neraka. Innallaha jami'ul munafiqina. Mohon maaf, suaranya nyaris tidak terdengar. Oh ya, nggak terdengar ya. Berarti saya harus pindah aja kali ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir. Ya. Ya, harus kita pahami bahwa al-munafiqun wal kafirun pada hakikatnya satu kelompok, ya. Sebagaimana disebut di ayat ini, tidak akan diminta tebusan baik dari orang kafir maupun dari orang kafir, ya. Baik dari orang munafik maupun orang kafir. Jadi ayat semacam bahwa al-munafiqun wal kafirun, ya, jama'atun wahidah, satu kelompok, apa yang disebut di An-Nisa. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina
fi jahannama jami'a. Apa yang disebut di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang kafir. Ya, memang tulisannya orang kafir, tapi konteksnya adalah di ayat ini dari 154, 155 adalah bicara tentang kaum munafikin. Ya. Jadi la takunu kalladzina kafaru ay kalladzina nafaqu. Ya. Begitu juga kalau kita baca awal Al-Baqarah, ya, wa minan nasi may yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di situ juga sampai akhir ayat tidak ada satupun kata munafik. Bahkan ditutup dengan wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum dan seterusnya, sehingga orang-orang munafiknya hanya terfahami secara implisit, ya. Tapi begitulah kondisi kaum munafikin. Maka di ayat ini dikatakan Fanna wa ma'wakumun naru hiya maulakum. Ya, tempat kalian adalah neraka dan neraka itu menjadi maula bagi kalian. Ya. Kata maula asal artinya adalah positif, ya. Sosok yang mencintai, yang memperhatikan, yang melindungi, ya, yang membela, itulah makna maula, ya. Allah menyebut dirinya di surat Al-Anfal, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Di surat Muhammad juga begitu. Allah berkatakan, ya, Allahu maulakum, ya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya. Jadi bagaimana dengan neraka kok disebut maula? Ya. Maka ini merupakan penghinaan, ya. Tahakum, ya. Menyindir, ya, dengan satu penghinaan. Ya. Ibaratnya dikira akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, ternyata, ya, mendapatkan sesuatu yang menghinakan ataupun menyakitkan, ya. Jadi hiya maulakum itu seperti, ya, misalnya fabashshirhum bi'adzabin alim, ya. Beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih, ya. Ya. Kok kabar gembira pedih, ya, berarti di sini tahakum, ya, untuk menghinakan, ya, orang-orang kafir itu, ya. Digunakan istilah yang positif, tapi justru, ya, kenyataannya sangat menyakitkan, ya. Hiya maulakum ini juga seperti wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya. Ya, namanya ibu biasanya sayang sama anaknya. Tapi
Nggak mungkin neraka sayang. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Nah, inilah pengertian kata ya ma'wakumun naru hiya maulakum. Ya. Jadi neraka akan menjadi tempat tempat yang katakan melindungi, memberi tempat, tapi justru untuk diadab di dalamnya. Ya. Ya, penggunaan kata maula memang seirama dengan perasaan kaum munafikin itu. Ya. Jadi ketika orang-orang munafik itu menyatu dengan orang beriman, ya, maka dia merasa seakan terlindungi dari hukum-hukum yang seharusnya berlaku. Ya. Ya. Umumnya kan namanya orang kafir, ada saat harus diperangi, ada saat ya nggak mungkin disatukan dengan kehidupan orang beriman. Artinya betul-betul kelompok yang lain. Ya. Sehingga ketika dia menyatu dengan orang beriman, ya, dia merasa terlindungi. Ya. Karena yang tahu betul siapa munafik, siapa yang bukan hanya Allah. Orang beriman hanya melihat zahirnya saja. Ya. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ya. Kalau bukan karena informasi dari Allah, maka Rasulullah pun apalagi para sahabat tidak pernah tahu ya, ya apakah si fulan munafik atau bukan. Jadi kayak merasa terlindungi padahal aslinya mereka itu orang kafir ya. Maka ketika dibalas dengan neraka, Allah gunakan kata hiya hiya apa an-naru ya wa ma'wakumun naru hiya maulakum. Ya. Ya, tempat kalian di neraka dan neraka itulah tempat perlindungan kalian. Ya. Seharusnya dilindungi sebagaimana saat bersama orang beriman dia masa terlindungi, nggak diapa-apain walaupun merongrong dari dalam. Para sahabat Rasulullah kenapa nggak dibunuh aja? Jangan ya. Ya kalian mungkin memaklumi kalau dibunuh ya. Tapi yang nggak ngerti ya maka nanti akan mengatakan Muhammadun yaqtulu ashabahu ya. Kok Muhammad membunuh temannya sendiri ya. Padahal mereka dibunuh aslinya karena kemunafikannya sehingga tidak bisa diperlakukan apa-apa ya. Bahkan terhadap Abdullah bin Ubay yang jelas-jelas menjadi uh, apa think tanknya hadithul ifki di surat An-Nur juga nggak bisa diapa-apain ya karena statusnya yang mukmin walaupun dalamnya munafik ya. Maka inilah penggunaan kata yang paling tepat buat mereka hiya maulakum ya. Sepertinya atau mereka bayangkan mereka akan terlindungi sebagaimana di dunia di neraka ya. Ini juga perlindungan bagi kalian tapi dia akan menyiksa kalian ya. Maka ayat berikutnya adalah ya, alam ya'ni lilladzina aman. Tidakkah sudah saatnya bagi orang-orang beriman itu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi khusyuk hati mereka karena zikir kepada Allah ya. Wa ma nazala minal haqq dan khusyuk terhadap Al-Quran yang telah diturunkan
dari Allah yang maha benar. Di dalam tafsir ayat ini namanya ayatul istibta. Ya, istibta. Istibta itu dari kata but'un. Ya, but'un artinya lambat. Istibta berarti mengevaluasi kelambatan. Jadi para sahabat mengatakan, ya, ayat ini diturunkan karena Allah melihat kami lambat. Ya, lambat dalam apa? Lambat di dalam mengusahakan perubahan-perubahan dirinya. Ya. Ya kalau bahasa kita umumnya adalah ayat evaluasi gitulah. Ya, ya. Ayat evaluasi. Ya. Yang bahasa kita misalnya, ya, gimana sih kamu ini udah ngaji 4 tahun nggak berubah-berubah misalnya. Ya. Ya, seperti itu maksud ayat ini. Gimana sih kamu, ya, sudah hafal Quran, kok nggak berubah? Gitu. Istibta. Ya. Gimana sih kamu usia udah 50 tahun, kok nggak berubah? Ya. Ini maksud istibta. Ya. Nah, karena itu para sahabat mengatakan, ya, ayat ini diturunkan oleh Allah, ya, dalam kondisi para sahabat dinilai oleh Allah belum signifikan perubahannya, ya. Padahal ada riwayat yang mengatakan sejak masuk Islam itu sudah 4 tahun. Ya. Namun dilihat uh, tidak signifikan perubahannya. Ada riwayat yang mengatakan setelah 12 tahun, ya, dari sejak masuk Islam, dari sejak kenal Al-Quran, karena tidak ada batu belum signifikan perubahannya, maka Allah menurunkan ayat ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Ya, tentu ibrahnya, ya, jika para sahabat saja, ya, masih dinilai oleh Allah lambat di dalam perubahan, maka bagaimana dengan diri kita? Ya. Ya, tentu tidak ada lain kecuali kita harus bisa menghayati ayat ini juga sebagai ayatul istibta, ya, teguran apabila di dalam diri kita masih sedikit perubahan-perubahan yang signifikan, apakah dalam keimanan, dalam amal soleh, ya, dalam dakwah dan lain sebagainya, sehingga ayat ini akan terasa, ya, seperti kebukan yang luar biasa. Ya. Maka teguran seperti ini harus dipahami bahwa niat manusia beral-Quran itu, ya, harus niatnya adalah terjadinya perubahan dan peningkatan. Apa ini yang belum berubah dalam diri saya? Apa ini yang belum meningkat dalam diri saya? Yang jika itu belum terjadi ataupun, ya, masih sedikit terjadi, maka harapannya ayat ini bisa memberi motivasi. Alam ya'ni lilladzina aman. Ya. Ya, mau sampai kapan orang beriman itu, ya, belum meningkat imannya, belum berubah, ya, kondisi dirinya. Ya.
perubahannya yang diharapkan apa? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk bersikap khusyuk hatinya, untuk mengkhusyukkan hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan khusyuk terhadap Al-Quran yang dibacanya yang merupakan kitab yang al-haq wa ma nazala minal haq. Ya. Ya, berbagai macam cara dilakukan oleh para ulama, ya, orang-orang solihin terdahulu untuk menghasilkan antakhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Ya, tazkiyatun nafas, ya, ya. Dan tidak ada tazkiyatun nafas kecuali dengan mujahadah, ya. Enggak mungkin jiwa ini berubah sendiri, ya, harus berusaha dirubah, ya. Apalagi, ya, al-kathrah, ya, mengintensifkan, ya, intensif zikir, intensif bersama Al-Quran, ya, menambah ilmu, ya, itu semua insya Allah akan mempermudah proses antakhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ya. Sehingga ketika belum mengalami khusyuk karena zikir ataupun Al-Quran, padahal sudah dilakukan, maka jangan sekali-kali, ya, menganggap itu kesia-siaan. Ya. Saya ini udah berzikir, udah istighfar sehari 100 kali, tapi kayaknya biasa-biasa aja. Ya. Sehari udah 1 juz, kayaknya biasa-biasa aja, belum terasa khusyuknya, belum terasa sedang mendapat nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Biarkan itu berproses. Ya. Jangan sekali-kali kemudian menganggap sia-sia. Ya. Tidak mustahil. Sebagian ulama mengatakan, ya, bagaikan air yang dididihkan di atas api. Ya. Kalau apinya besar, ya mendidihnya cepat. Ya, kalau apinya kecil, ya mendidihnya lama. Ya. Jiwa ini juga begitu. Ada yang jiwanya apinya kecil. Ya, sehingga walaupun sudah berzikir, sudah membaca Al-Quran, hatinya belum terasa khusyuk. Ya. Bisa jadi memang apinya kecil sehingga uh, mendidihnya air agak lama. Ya. Ataupun ibaratnya masih terjadi satu, ya, pembersihan. Ya. Jadi tilawah zikir yang kamu lakukan itu masih berfungsi pembersihan sebelum sampai kepada khusyuk. Karena khusyuk tidak terjadi kepada hati yang masih kotor. Ya. Jadi jangan sekali-kali karena belum khusyuk kemudian ditinggalkan, sehingga seharusnya ada proses pembersihan, berhenti. Ya. Ketika terhenti maka akan semakin lama, ya, untuk menghasilkan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqqi. Ya. Maka terhadap orang yang tidak peduli dengan kekhusyuan hatinya dengan zikir dan tadabbur Al-Quran, Allah katakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah orang-orang beriman itu menjadi seperti ahli kitab sebelumnya, ya, di mana mereka tidak
tidak peduli dengan kekurangan-kekurangan dirinya. Ya, karena kekurangan diri itu harus menjadi istilah hadisnya apa? Sa'athu sayyi'atuhu. Ya, harus menjadi sesuatu yang menjadi nggak enak gitu ya. Ya, menjadi nggak tenang, menjadi kepikiran. Nah, itu namanya sa'athu sayyi'atuhu. Ya. Maka sa'athu sayyi'atuhu solusinya ada dua. Ya. Berusaha berubah. Ya. Jika jika meninggalkan suatu amal soleh, perubahannya usahakan amal soleh itu bisa dilakukan. Jika pelanggaran, usahakan berhenti dari pelanggaran itu. Ya, itu akan terjadi kalau ada saat husayyi'atuh. Ya, setiap kekurangan itu menjadi satu hal yang nggak nyaman di dalam dirinya. Ya, apakah kepikiran, apakah ya, menjadi perhatian bagi dirinya. Ya. Ataukah saat husayyi'atuh itu ya dengan melakukan konversi. Ya, karena semalam saya tidak sholat malam, maka hari ini saya harus baca Quran lebih banyak, saya harus bersedekah, saya harus sholat duhanya 8 rakaat apa aja ya. Nah, itu tujuannya supaya tidak terjadi, tidak seperti orang-orang ahlul kitab yang karena tidak khusyuk maka dia tidak peduli dengan kondisi dirinya. Ya, ya nggak beramal soleh ini, nggak beramal itu, cuek. Ya. Ya, melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu, tidak diupayakan untuk dirubah, dihentikan. Ya, kenapa? Karena tidak terjadi saat husayyi'atuhu. Ya, kejelekan itu tidak mengganggu dirinya. Ya, apa yang disebut dengan ya ya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikuti kekuranganmu itu dengan amal soleh. Ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, tidaklah ketinggalan salat berjamaah kecuali dia konversi dalam bentuk bersedekah. Ya. Karena siapa yang membiarkan dirinya terlalu lama tidak khusyuk baik bersama zikir maupun bersama Al-Quran, maka akan mengalami tala alaihimul amadu. Ya, ya, akan mengalami sebuah kondisi yang apa yang terbiasa dalam kekurangan, ya, yang akhirnya karena terbiasa tala alaihimul amad, ya, akhirnya menjadi biasa. Ya. Ya. Nggak tilawah ya biasa-biasa aja, nggak berzikir ya biasa-biasa aja, nggak sholat berjamaah bagi laki-laki ya ya biasa-biasa aja. Ya. Jadi semua amal soleh ditinggalkan itu tidak berdampak apapun di dalam dirinya. Ya. Apakah ingin merubahnya, ya, apakah ingin mengkonversi dengan amal soleh yang lain, nggak ada. Ya. Itu ciri khas orang yang sudah tala alaihimul amad. Ya. Jika itu bentuknya amal soleh merasa nggak rugi, ya. Jika itu pelanggaran atau kemaksiatan merasa nggak apa-apa, ya. Ya, biasa-biasa aja. Ya. Tidak khawatir dengan keimanannya, tidak khawatir dengan balasannya, risikonya. Itu yang dimaksud dengan fatala alaihimul amadu.
Ya. Jadi satu hal yang masih ada kekhusyuan, ya, hanya karena satu pelanggaran kepikirannya berhari-hari. Ya. Karena satu amal soleh yang ditinggalkan, kepikirannya berpekan-pekan. Ya. Tapi yang tala alaihimul amat, itu semua nggak ada. Ya. Maka bisa dibayangkan kayak apa itu gersangnya jiwa dan hati orang yang mengalami tala alaihimul amad, ya. Dampaknya faqasat qulubuhum, ya. Hati yang mengeras sehingga ya, tidak tersentuh oleh, ya, nasihat-nasihat apapun, ya. Ya, tidak ada satu zikir yang bisa menjadikan dirinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dampak berikutnya wa katsirum minhum fasiqun. Dan banyak orang yang mengalami begini menjadi orang yang fasik, ya. Ya, keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena makna fasik secara bahasa adalah kharaja. Ya, ya namanya keluar, ya otomatis nggak ada lagi sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyiatuhu. Tidak terbahagiakan oleh amal solehnya dan tidak terganggu oleh eh, kejelekan-kejelekannya. Ya. Maka disinilah pentingnya, ya, apakah itu majelis ilmu, ya, apalagi yang lebih penting lagi adalah hidup berjamaah, ya, antara orang beriman itu, ya, agar dia tidak kehilangan lingkungan, ya, ataupun eh, agar dia selalu ya, menemukan partner untuk membangun kesolehan itu sendiri. Ya. Ya'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ya. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu menghidupkan bumi yang gersang itu setelah sebelumnya mati. Enggak, tidak tumbuh pohon apapun. Qad bayyana lakumul ayat. Telah kami jelaskan kepadamu ayat-ayat Al-Quran, ya, la'allakum ta'qilun, ya, berpikir ataupun menggunakan akal. Ya. Jadi dengan bahasa lain i'lamu itu adalah, ya, ya kalau terjemahan kan ilmu, apa, ketahuilah. Bagaimana mungkin orang itu tahu kalau tidak mencari tahu? Ya. Maka mencari tahu itu hanya akan terjadi kalau mau baca, ya, mau mendengar, ya. Dan manusia itu otomatis mau mendengar kalau mau menghadiri majelis ilmu. Ya. Maka ya lamu dengan terjemahan apa? Terjemahan aksinya adalah berilmulah, ya. Berilmulah, ya. Bahwa sesungguhnya Allah itu yuhyil arda ba'da mautiha. Ya. Nanti diulang lagi, berilmulah terhadap hakikat kehidupan dunia. Ya'lamu annamal hayatud dunya annamal hayatad dunya la'ibu wa lahun dan seterusnya. Ya. Berilmulah, ya. Maka siapa yang berilmu atau mencari ilmu, menghadiri ilmu,
Ya. La'allakum taqilun. Ya. Di situ manusia bisa mengaktifkan akal. Ya. Sementara kita lihat di lapangan, tidak banyak orang yang siap menghadiri majelis ilmu, karena memang majelis ilmu itu hanya akan mengaktifkan akal. Ya, ya namanya mengaktifkan akal ya butuh, ya, ya butuh energi, ya nggak siap lama, ya, ya, ya beda kalau ya, apa sebuah ceramah itu isinya dari awal sampai akhir ya hanya lucu-lucuan, ya, ya karena tidak mengaktifkan akal, ya manusia masih masih terlalu banyak yang senang, ya. Tapi belajar Al-Quran, khususnya tafsir, ini memang tingkat la'allakum ta'qilunnya tinggi. Ya. Padahal ini seharusnya kebutuhan penting bagi manusia. Ya. Ya. Walaupun demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan, ya berusahalah untuk tetap ya akses ilmu, ya baik dengan sedikit maupun sedang maupun banyak, ya karena apabila tidak ada hubungan dengan ilmu, Rasulullah mengatakan fatahlik, ya, ya. Hadisnya mengatakan kun aliman. Aliman ini pengakses pengakses ilmu yang intensif, ya, ya dengar, ya baca, ya nulis, aliman, ya. Kalau nggak bisa, ya muta'alliman, ya. Memang belajarnya tidak mengarah kepada menjadi pakar. Cukup menjadi tahu saja. Itu masih aman. Ya. Yang ketiga, au muhibban. Jadilah orang yang pecinta. Ya. 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 Pecinta. Ya. Ya. Yang penting hadir, yang penting dengar. Ya. 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 Tingkat keseriusannya ya sedikit. Ya. Apalagi nyatetnya juga pasti nggak dilakukan. Ya. Apalagi suruh ngapal, wah udah muhibban itu ya, kelompok muhibban ini orang yang ingin cari ilmu tapi dengan sesantai-santainya, ya. Ya, ya walaupun akan sulit untuk menjadi alim, ya, namun tetap masih dalam kondisi aman, ya. Insya Allah nggak sampai mengalami tola alaihimul amadu faqasat qulubuhum, ya. Yang mengalami tola alaihimul amadu itu jenis keempat, ya. Jadi tidak ingin jadi alim, tidak ingin jadi pembelajar, juga tidak ingin sekedar menjadi orang pecinta ilmu. Ya. Ya, maka Rasulullah mengatakan wala takun rabi'an fatahlik. Jangan kamu menjadi keempat orang yang sama sekali nggak punya akses dengan ilmu, maka itu akan membinasakan manusia itu. Nah, ilmu yang diinginkan dari agar menjadi solusi terhadap ayat 15 itu, jangan menjadi orang yang tidak khusyuk kepada Allah, ya. Ilmu yang membuat manusia itu lebih mengenal Allah, ya. Mengenal Allah yang maha memberi rahmat, ya. Mengenal Allah yang membantu siapa saja yang mau berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Itu solusinya nggak ada lain kecuali i'lamu, berilmulah. Ya. Walaupun cuma dengan status muhibban. Ya. Mungkin juga muhibban itu ya nyari ilmunya mungkin sebulan sekali apa. Ya. Apa setahun sekali, apa hanya nunggu momen-momen saja. Ya. Jadi ilmu mengenal Allah seluas-luasnya. Ya. Dan tidak ada sarana yang paling baik di dalam mengenal Allah sebaik-baiknya kecuali dengan ya, Al-Quran ini. Ya. Maka dalam konteks mengatasi kondisi jiwa yang istibto tadi, yang lambat perubahan-perubahannya, ya, pengetahuan bahwa Allah lah yang menghidupkan bumi setelah bumi itu gersang. Ya. Bumi itu kan benda mati. Ya. Ya, menurut tinjauan realita ya, walaupun aslinya dia adalah makhluk yang bertasbih. Ya. Kalau bumi aja yang tadinya gersang karena air, kemudian akan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, maka Allah inginkan begitulah hati manusia ini. Ya. Segersang apapun, sejelek apapun, ya, kalau manusia itu mau terus ya, mengakses Allah ya, dengan zikirnya, tilawahnya, ya, maka Allah pun akan menghidupkan hati manusia yang tadinya mati itu. Ya. Annallah yuhyil arda ba'da mautiha. Ya. Maka berarti apa? Tidak boleh ada kata pesimis di dalam memperbaiki diri ini. Ya. Qad bayyana lakumul ayat. Ayat-ayat dalam tema ini sudah banyak sekali dijelaskan. Ya. Sehingga kalau tidak dipelajari, bagaimana mungkin manusia itu merasa sudah dijelaskan, apalagi merasa jelas. Ya. Untuk bisa merasa jelas, untuk bisa merasa sudah dijelaskan dan jelas ya harus ilmu, ya, berilmulah. Ya. Maka insya Allah kamu akan teraktifkan akalmu. Ya. Ya istilah kita orang aktif akalnya itu jadi berwawasan. Ya. Ya. Tidak kosong akalnya. Ya. Ya. Betapapun dia eh, mungkin seorang ibu yang biasa hidup di dapur, tapi akalnya ada isinya terkait dengan nilai-nilai Anallah yuhyil arda ba'da mautiha. Atau dia cuma karyawan sebuah perkantoran yang hanya ngurusin dunia, tapi karena masih mau ngaji, takilun bahwa Anallah yuhyil arda ba'da mautiha. Apa aja ya? Ya ini menunjukkan la'allakum takilun ini harus milik ya, semua manusia. Ya. Ibaratnya inna sa'yakum lasyatta. Ya. Kegiatan manusia itu memang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya. Ya. Tapi yang nggak boleh berbeda itu adalah nilai-nilai keimanan. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Ya. Dalam konteks ayat ini memang manusia berbeda-beda profesinya, bakat-bakatnya, kegiatannya. Tapi untuk i'lamu annallah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayat. Ini harus sama semua. Ya. Ini di bab ini nggak ada bakat atau tidak bakat, passion atau non passion. Ya. Ya, senang atau nggak senang. Semuanya harus berilmu anallah yuhyil arda ba'da mautiha. Ya.
Maka dari i'lamu, dari antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah yang diusahakan. Kemudian jadilah manusia itu ya aman terjerumus terhadap kegiatan ahlul kitab, ya, aman dari tala alaihimul amad, aman dari qasat qulubuhum, aman dari wa katsirun minhum fasiqun, hasilnya innal musaddiqina wal musaddiqat. Ya, jadilah orang-orang ya, yang semangat bersedekah, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Ini kembali ke halaman pertama dari surat Al-Hadid, ya, khususnya ayat 7 ya. Setelah dikenalkan dengan Allah, anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Sampai di ayat 18 ini kembali. Ya. Khusyukmu dalam zikir dan Al-Quran itu harus membuat kamu menjadi orang yang bersemangat bersedekah. Ya. Ya. Yang aslinya lebih kepada orang yang tidak cinta dunia lagi. Ya. Ya, jangan ditanya lah setiap kita bagaimana cintanya sama harta. Ya. Tapi karena prinsip sedekah, prinsip zakat, prinsip infak, ya, dalam kondisi tertentu kita serahkan itu kepada Allah. Ya. Ya, cintanya luar biasa. Tapi saatnya harus infak, saatnya harus zakat, bersedekah, maka itu akan dilakukan. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali ada proses, ya, ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ya. Sungguhnya orang bersedekah, orang yang semangat bersedekah, ya. Saya menerjemahkannya dengan tambahan kata bersemangat bersedekah. Ya. Wa aqradullaha qardan hasana. Dengan satu semangat atau pola pikir, ya, bahwa dia memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dalam arti apa? Sedekah yang saya berikan ini nggak mungkin sia-sia. Pasti dia ibaratnya kayak pinjaman yang pasti dikembalikan oleh Allah dengan pengembalian yang sangat besar. Faidha'afu lahum. Ya. Kembalian yang berlipat-lipat, masih tambah lagi bonus walahum ajrun karim. Balasan, ya, yang memuliakan manusia itu. Ya. Itu sebenarnya yang menjadi uh, target utama Allah memberikan istibta tadi. Menegur. Kok lama sih perubahan imannya? Ya, utamanya dalam rangka ini. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Ya. Karena satu kelompok manusia, satu jamaah yang punya kesadaran, ya, tidak cinta dunia, yang salah satu bentuknya berinfak, insya Allah menjadi kelompok yang aman dari fitnah dunia, fitnah ngumpul, ya, ya, fitnah terjadinya perubahan-perubahan satu dengan yang lain. Ya. Tinggal musaddiqin saya jelaskan dengan istilah orang-orang yang bersemangat bersedekah. Ya. Ya, kenapa? Karena di ayat lain ada istilah mutasaddiqin. Ya. Ibu dulu belajar Al-Ahzab ayat 35, ada ayat berbunyi wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ya. Ya, itu juga orang yang bersedekah. Ya. Ya. Tapi bersedekahnya wajar-wajar aja, tidak sampai bersemangat. Ya. Ya. Ketika saudara-saudara Yusuf meminta Nabi Yusuf, tolong dong bantu kami, wa tasaddaq alaina, ya, innallaha yajzil mutasaddiqin. Ya.
bersedekahlah kami walaupun dengan sedekah yang ala kadarnya. Gitu, ya. Jadi kata musaddiqin menjadi semangat karena penghilangan tak itu untuk menunjukkan ya, ya kesegeraan di dalam bersedekah. Ya. Jadi ibaratnya antara ajakan dengan aksinya itu ya cepat, pendek gitu ya. Jarak antara ajakan sedekah ya dengan aksinya pendek sehingga Allah menggunakan musaddiqin dengan menghilangkan taknya. Ya. Kata kerjanya kalau saya bersodakoh dengan semangat menjadi as-sodakoh. Ya. Kalau biasa saja atasodakoh. Ya. Tapi karena semangatnya luar biasa, as-sodakoh. Ya. Ketika manusia itu dalam sakaratul maut, maka semangat bersodakohnya disebut as-sodakoh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa. Ya. Ketika bersemangat fa as-saddaqa. Ya. Ya kalau sudah sakaratul maut fa as-saddaqa semua orang juga bisa ya. Tapi bisa as-saddaqa orang yang disebut musaddiq berarti itu orang yang memiliki kekhusyuan terhadap zikir kepada Allah ya. Orang yang betul-betul berilmu dalam hubungan dengan Allah, maka hasilnya adalah menjadi musaddiqin dan musaddiqat. Ya, insya Allah sedekah yang disemangati dengan khusyuk ya eh, akan menghasilkan amal-amal soleh yang lain ya. Kalau amal soleh yang lain kan nggak pakai biaya ya. Ibaratnya semua orang juga bisa. Tapi begitu pakai biaya, nah ini nunggu kesungguhan yang luar biasa. Ya. Demikian insya Allah kaji kita di surat Al-Hadid ini sampai ayat 18. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.